23. Pengorbanan Theo. Alea, tidak ada yang bisa Mas lakukan tanpamu. Jika kamu merasa Mas tidak pantas, maka bicarakan apa yang harus Mas lakukan agar pantas untukmu. Alea yang terbangun, ia menorek secarik kertas dari atas nakas meja. Hembusan nafas, ia sudah tahu di mana dirinya. Terlihat jas milik Theo tergantung. Alea segera menurunkan kakinya, mencari keberadaan Theo tapi tak ada. Hingga di sebuah kulkas ia menatap kertas kuning dan itu terlihat tulisan lagi. Sarapanlah, Mas akan kembali dalam beberapa jam. Pertemuan penting yang tidak bisa Mas hindari. Jika kamu ingin bertemu Sinta, hubungi dan bertemu di ruang ballroom VIP yang Mas telah sediakan. Alea kembali menyeka air mata, sikap pria ini baik sekali. Tapi bukankah sikap pria akan manis di awal saja, dan menghempaskannya setelah bosan? Maaf Mas Theo, perlu waktu bagiku. Terlalu dalam luka sebagai istri yang tersakiti. Entah sesulit apa aku pahami, sehingga semua perlakuanmu aku sama ratakan. Dan beberapa jam kemudian, Alea turun ke ballroom lebih dulu, di mana ruang pertemuan khusus mirip kafe dengan sekat khusus. Entah kenapa hotel ini baru Alea temui, rasanya mustahil jika hanya pelanggan VIP mirip pelayanan di mana hotel ini adalah pemiliknya. Sinta telah duduk di rooftop menatap arah luar tinggi pepohonan besar. Alea menghampiri cukup lama meyakinkan Sinta yang marah karena merasa tak tahu apa-apa. Sembunyi dalam hal masalah bukan sepele, ia merasa tak dianggap. Jangan coba kayak gini lagi Al. Gue bukan orang lain kan? Teriak Sinta masih menangis. Tapi Alea memegang tangan Sinta dari belakang agar tenang. Sorry, gue cuma belum sanggup aja bilang kebenaran. Hanya lo yang tahu, gue dah nikah lagi. Tapi kita nikah. Al, gak ada yang namanya pura-pura, Pak Theo jelas tulus lebih baik dari Haris. Buka mata lo lebar-lebar. Gue kecewa. Harusnya kemarin kita gak pergi kalau lo udah nikah. Lo itu bukan lajang lagi Al. Coba lo resapi baik-baik, gue tahu banget Haris dan Theo meski gue beda kasta. Gue pergi dulu karena gue harus berangkat kerja, gak seperti lo. Nada Sinta sedikit marah karena Alea. Sin, tapi gue. 1 jam Theo meninggalkan mereka berdua, lalu di saat telah tenang. Theo bergabung dan duduk menatap Alea yang memeluk Sinta dengan mode menangis. Sementara Erik berdiri tak jauh masih mode mengawasi. Gue permisi, kita ketemu lain waktu Al. Laki lo juga dah datang, bisiknya dan berlalu. Sepergi Sinta, Alea pun menoleh. Dengan beberapa saat ia tertegun. Alea, bisa kita bicara? Tanya Theo. Ya, Mas. Sinta melirik Erik. Ia bergerutu tak percaya akan sikap natural pria yang terkenal bos pelit dan aneh. Sangat perhatian pada Alea. Ya elah, kenapa selalu diambang nasib kayak gini? Melihat dua sosok manja ria. Nasib gue kenapa jadi nyamuk? Terus orang yang berdiri di sana jadi sarang nyamuk. Tawa Sinta. Erik yang kesal tersindir, ia mencoba menahan ucapan Sinta. Ayo kita pergi. Kerjaan di office penuh kan? Cetus Erik, mau tidak mau Sinta mengekor. Alea, jelaskan, apa maksud video pendek ini? Mengapa di sini, kamu meminta maaf pada seseorang? Tanya Theo. Sinta yang melangkah terhenti, ikut terkejut, menatap lebar tablet yang dijabarkan Pak Theo. Yaitu video yang ada di tangan Alea. Ya ampun, dasar artis terkenal maksa, kenapa dia unggah video ini? Bukannya udah clear ya Al? Ini kan pas tadi kita di Grand Star. Sambar Sinta. Sin, udah jangan diterusin. Pinta Alea. Agar Sinta tak mengobrol panjang lebih lagi secara mendetail. Lalu Erik menarik Sinta agar menjauh dari ruangan itu. Katakan, apa yang terjadi? Alea, aku tanya denganmu. Tatapan tajam Theo, meminta Erik pergi dengan Sinta. Alea takut ia akan melakukan hal buruk pada Irene. Mas, jangan balas, biarkan saja. Aku enggak mau kamu lebih ke dalam lagi. Alea, tapi ini, Mas aku mohon, beri aku waktu untuk menjelaskan. Aku salah,
Semua salah aku yang salah kamar. Aku gak ingat kalau reservasi Sinta adalah 070. Aku selalu ingat nomor yang menempel adalah 707. Memori itu menempel karena aku ingat Mama Riris, rumah sakit yang hingga kini aku. Aku mohon Mas, jangan membalas, dia perempuan sama kayak aku. Alea, tapi dia udah jahat sama kamu, mana mungkin aku tinggal diam. Ku mohon Mas. Demi aku, peluk Alea menarik jas di belakang tubuh Theo. Alea mencoba menahan amarah, agar ia tetap tinggal tak membalas perlakuan Irene. Karena ia malas memperpanjangnya. Sementara Sinta hampir pingsan setengah mati. Menatap Alea yang begitu romantis, tapi siapa sangka. Pak Theo super pelit dan kejam, bisa luluh hanya pada seorang wanita bernama Alea. Katakan semua yang terjadi Alea. Apa ada hal lain yang aku gak tahu? Jika Irene berlaku tak baik, aku akan memberikan peringatan. Tatapan Theo, sedalam itukah ia berkorban untuknya? Alea merasa bersalah, apa yang selama ini ia lakukan pada Theo tidaklah adil. Benar Sinta bicara, jika Pak Theo pria yang berbeda dari Haris, meski ia sangat kejam tapi sikapnya lebih lembut dari Haris yang pernah menjadi suaminya. Beberapa minggu kemudian, selesai dengan segala perdebatan mereka kembali pulang. Alea dan Sinta kembali bekerja seperti tak terjadi apapun. Jika dalam bisnis, Theo akan menjadi atasan Alea, sang sekretaris akan tetapi di rumah, ia akan menyiapkan segala hal layaknya seorang istri, meski hati mereka bertolak belakang. Alea menatap langit mendung, suasana yang semakin gelap, diisi dengan suara gundah gemuruh hatinya saat ini. Mengisi relungan dalam pikiran yang berandai-andai. Dalam hatinya bertentangan dengan sikap dua pria yang hadir di hidupnya. Andai aku membuang nama Mas Haris, tapi bertentangan dengan sikapnya. Andai aku memperlakukan Theo, tapi bertentangan dengan hatiku dan sikap yang baiknya. Tidak ada satu rasa yang menyentuh seperti aku mencintai Mas Haris. Sungguh tidak adil bukan, jika aku membiarkan ini semakin dalam. Benak Alea, masih berpikir dan menatap langit dari balkon kantor. Ia menghapus kesedihan, lalu mencoba menerima takdir. Meski tidak mudah, melupakan dan mengisi nama seseorang. Tidaklah sama dengan membuka bungkusan coklat dan merapihkan kembali. Maafkan aku Mas Theo. Aku harus tahu, seberapa Mas Haris menghindar dariku. Aku sedang berusaha melupakannya jika ia mempunyai alasan jelas. Jika Mas Theo masih ingin aku tidak menjauh, tapi aku belum bisa membalasnya. Aku takut akan menyakitimu lebih dalam Mas, lirih Alea. Tak sadar Sinta menghampiri, menepuk pundak Alea. Al, maaf mengejutkan, gue rasa lo harus memilih salah satu. Gue gak paham arti cinta lo sama si Haris. Tapi kalau lo tetap membiarkan Pak Theo tetap di samping lo, gue yakin, bakal jadi bumerang yang akan meledak sewaktu-waktu, senyum Sinta menyabarkan. Sin, Tangsia, lo selalu ngertiin gue. Andai waktu bisa diputar, mungkin gue selalu berharap, Pak Theo gak pernah muncul. Mungkin gue berharap Mas Haris gak pernah datang dan gue gak pernah lihat dia. Andai dulu gue gak menerima bantuan almarhum Tuan Anggara, mungkin gue gak akan jatuh cinta sama Mas Haris, menoleh dan memeluk Sinta. Sabar ya Al, gue ngerti, karena semua ini pertama bagi lo mencintai. Dan pertama juga berakhir dengan cara menyakitkan, mengelus pundak Alea. Gue ke ruangan dulu ya, ujar Sinta, dianggukan Alea yang pergi juga, setelah menerima pesan. Di satu sisi, Theo yang ingin memberikan sebuah sarapan spesial. Ia membeli dari sebuah kafe terenak untuk Alea. Namun tak sadar ia tak melanjutkan langkahnya, melirik Sinta dan Alea yang sedang berbicara. Theo mendengar arti semua percakapan yang dibicarakan Alea dan Sinta. Meski ia kesal, tapi ia sudah berjanji untuk bersabar. Ia tak mau menyerah, ia akan terus membuat Alea sadar jika ia sangat tulus. Bagaimana cara untuk membuat hati Alea tersentuh batin? Bagaimana caranya agar nama pria brengsek itu terlempar tak tersisa?
Apalagi kembali dengan cara penuh intrik. Andai kecelakaan itu tak datang padaku, harusnya pernikahan itu aku, bukan Haris. Papa, andai kau masih hidup, harusnya kau pertanggungjawabkan semua ini, batin Theo berteriak tanpa suara. Ia meninju tembok saat itu juga dengan keras. Theo pun mencoba mengambil ponselnya melangkah kembali ke ruangannya. Lalu mengirim sebuah pesan suara pada seseorang. Lalu ia mencoba membuka blog situs cara untuk merebut hati wanita yang ia perjuangkan saat ini. 5 cara merebut wanita jatuh hati. Kurung siku tutup. Wah, tepat sekali. Aku harus baca ini, lirih Theo di ruang kerja, menatap layar dalam ponselnya. Erik yang mengetuk pintu, tiba saja merasa aneh akan sikap sang bos saat ini. Bos, meeting untuk jam 1 siang. Saya akan Pergilah. Bawa sarapan itu, jangan ganggu saya 3 jam ke depan. Hoi Wam, tapi bos, cececeh, keluar. Bawa kotak itu, teriaknya. Erik terdiam, lalu kotak makan itu ia bawa dan menutup kembali pintu ruang kerjanya. Dengan geleng rasa tak percaya saat ini. Theo serius membaca blogspot. Nomor 1. Beri selalu makanan istimewa, yang tak pernah membekas. Misalkan sarapan, makan siang atau makan malam yang sempurna sesering mungkin. Astaga, saya hampir melewatkannya. Theo menghubungi Erik, lalu meminta dirinya mengembalikan kotak sarapan yang ia beli tadi. Meski ia tadi sempat kesal, terhambat karena pembicaraan Alea dan Sinta. Akhirnya ia menemukan ide untuk menerobos kala hati wanita yang rapuh. Untuk tidak menghindarinya lagi. Erik, kotak tadi, kau kembalikan. Eoyum, yang tadi bos, tetapi, gugup. Kembalikan cepat, taruh di meja saya. Erik yang baru saja membuka kotak makan, ia langsung menutup kembali. Lalu dengan sigap, ia kembali ke ruangan bos dan meletakkannya di meja. Tanpa sadar, Theo melirik dan menatap 2 boks kotak yang ia beli tadi. Kau tidak memakannya kan? Glow, tidak bos. Saya hanya membuka, tapi belum sempat saya makan, ucap Erik. Jangan macam-macam dengan kotak ini. Glow, Erik terdiam. Theo mencoba menghias makanan yang ia beli, lalu memanggang sosis dengan balutan mentega di pantry. Hingga di mana ia merubah makanan itu dengan piring teristimewa. Erik yang tak membantu, karena tak ingin mencampuri. Memberi isyarat agar karyawan lain pergi tak mengintip sang big boss. Hingga di mana makanan yang ia beli kembali ia racik dan hias dengan ketulusannya. Lalu ia menatanya di piring, dan kembali keluar menuju ruangan kerja Alea. Alea yang telah bersiap ingin menemui seseorang di lantai berbeda. Ia tak sadar ketika dari arah berlawanan Theo di belakangnya. Theo cukup terkejut kala Alea pergi dengan terburu-buru. Ingin sekali ia berteriak, namun ia mengikuti di mana langkah Alea pergi. Tak sadar jika Erik pun mengikuti sang bos yang menuju lantai tangga lobi atas. Tidak biasanya Alea pergi menggunakan lift. Theo terus menaiki lift, hingga tepat di ujung pintu rooftop. Ia hanya menatap di balik celah pintu tanpa Alea sadar. Jadi pria brengsek itu menemui Alea. Benak Theo, melihat hal yang menyakitkan. Sementara Erik, ia baru kali ini iba akan sikap bos yang mengejar cinta Alea. Erik yang menghampiri Theo sang bos. Langkahnya dihentikan untuk tetap diam di tempat. Erik merasa bersalah, andai saja ia tak melihat Alea keluar. Mungkin saja bosnya tak akan melihat rasa sakit yang ia rasakan kini. Andai juga ia tahu Alea akan menemui Haris di lobi parkiran atas. Mungkin Erik akan menahan sang atasan tetap berlama di ruangan kerjanya atau pantry kala itu. Sungguh malang kisah sang atasan. Harusnya ia sebagai pria sukses tidak perlu memusingkan rasa cinta bertepuk sebelah tangan. Bukankah jika ada dalam posisi Alea akan serba salah? Lalu untuk apa diperjuangkan? Bahkan bosnya itu tampan, kaya untuk apa memusingkan cinta yang mana setiap wanita cantik bisa ia tunjuk? Benak Erik.